Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Pada video kali ini saya masih perlu untuk menjelaskan tentang konsep fidyah sebagai pengganti puasa yang tidak dilakukan di bulan Ramadan. Ini perlu saya sampaikan kembali karena memang masih banyak kaum muslimin yang belum paham atau salah paham tentang konsep fidyah. Seakan-akan fidyah itu digunakan sebagai pengganti puasa bagi yang malas puasa, bagi yang tidak mau puasa. Pokoknya kalau bulan Ramadan ini rasanya berat untuk puasa, udahlah nggak usah puasa aja, ganti aja nanti pakai fidyah. Aduh, saya lagi malas puasa nih, udah nggak usah puasa kalau gitu, nanti selepas Ramadan saya akan bayarkan fidyahnya. Itu pemahaman yang salah, pemahaman yang keliru dan sesat. Karena namanya fidyah adalah syariat pengganti puasa bagi mereka yang tidak mampu, bukan tidak mau, tidak mampu berpuasa secara permanen. Namanya tidak mampu itu dipaksakan bagaimanapun namanya nggak mampu, bukan tidak mau. Makanya di dalam sebuah firman di surat Al-Baqarah Allah katakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Adapun orang-orang yang tidak mampu berpuasa secara permanen, mereka wajib membayar fidyah sebagai pengganti puasanya berupa memberi makan orang miskin. Per hari tidak puasa, maka dia membayar fidyah berupa memberi makan orang miskin. Nah, fidyah itu sebagai pengganti yang tidak mampu berpuasa secara permanen. Saya ulangi lagi, permanen. Makanya teman-teman sekalian, saya sering menyampaikan dalam video yang saya sampaikan tentang fidyah, ada dua golongan orang yang boleh tidak berpuasa Ramadan. Namun golongan pertama ini tidak mampu berpuasanya secara permanen, dan yang kedua tidak mampu berpuasa secara temporer atau sementara waktu. Kalau yang permanen itu dikerucutkan hanya kepada dua golongan. Siapa mereka? Asyaikhul kabir, orang lansia yang sudah tidak kuat lagi untuk puasa, secara fisik lemah. Mungkin 80 tahun ke atas itu udah masuk lansia, yang secara fisik mereka nggak mampu lagi berpuasa, fisiknya lemah gitu. Kalau dipaksakan untuk puasa maka dia mungkin akan sakit parah atau bahkan bisa menyebabkan kematian. Nah, kalau tahun ini saja udah nggak bisa, maka tahun berikutnya hampir pasti nggak bisa. Itu makanya sebabnya disebut sebagai tidak mampu puasa secara permanen. Golongan kedua yang tidak mampu berpuasa secara permanen adalah orang yang sakit dengan penyakit yang menurut medis, menurut dokter tidak bisa sembuh lagi. La yurja shifa'uhu aw la yurja bur'uhu. Gitu. Misalkan punya penyakit dalam. Penyakit itu kalau digunakan untuk puasa maka bisa menjadi lebih parah atau bahkan menyebabkan kematian. Dan menurut dokter, menurut medis, penyakit ini nggak bisa sembuh lagi. Ya sudah, kalau itu rekomendasi dokternya seperti itu, berarti orang ini boleh tidak puasa, hanya membayar fidyah saja. Gitu. Itu golongan pertama, artinya golongan orang yang tidak mampu berpuasa secara permanen. Kemudian golongan yang kedua, orang yang tidak mampu berpuasa namun sifatnya sementara waktu. Misalkan ketika Ramadan kena demam, ya demam itu payah untuk berpuasa, nggak mungkin kuat gitu. Atau bahkan sampai DBD, misalkan demam berdarah, dia berbaring di rumah sakit, dia boleh tidak berpuasa. Tapi nanti ketika sembuh, menurut dokter ini DBD ini bisa sembuh penyakit ini, maka nanti bagi dia yang bisa sembuh, maka setelah dia sembuh wajib mengqadha puasanya yang dia tinggalkan selama di bulan Ramadan itu. Atau dia sedang safar, perjalanan, traveling, atau mungkin mudik lah ya, dari kota ke kota atau dari pulau ke pulau yang cukup menguras energi. Kata Allah, "Wa man kana minkum maridon", orang yang sakit, au ala safarin, atau dalam kondisi safar, faidatun min ayyamin ukhor, kalau dia nggak kuat puasa, ya sudah, batalkan dulu puasanya hari itu. Nanti di luar bulan Ramadan ganti puasa tersebut dengan puasa. Artinya membayar qadha, bukan membayar fidyah. Karena dia tidak puasanya waktu Ramadan itu sifatnya sementara waktu, tidak permanen gitu.
Jadi memang tidak semua orang yang tidak bisa puasa kemudian membayar fidyah, bukan itu. Dan dasar fidyah pertama bukan karena malas, karena memang dasar orang membayar fidyah itu nggak mampu secara permanen, bukan temporer atau sementara waktu. Yang kedua, membayar fidyah itu bukan urusan kaya atau miskin. Membayar fidyah itu memang sebagai pengganti orang yang secara permanen nggak bisa puasa. Bukan urusan, oh enak ya jadi orang kaya, nggak usah puasa aja tiap hari, tiap Ramadan, cukup membayar fidyah. Oh, ini berarti konsep yang salah. Ini namanya salah paham dalam memahami konsep fidyah, gitu. Ya, jangankan males, orang yang sakit aja, kalau sakitnya nggak permanen, dia tetap wajib mengqadha, bukan dengan membayar fidyah, gitu. Jadi kayak yang ada di kolom komentar ini yang saya tampilkan, kalau males puasa karena banyak harta, dia kaya, ya enak dong membayar fidyah aja 30 hari. Bukan itu konsep yang salah kaprah, sesat dan menyesatkan, gitu. Makanya jangan salah paham tentang, misalkan lagi di bulan Ramadan ini ada orang yang menjadi kuli bangunan misalkan, atau jadi buruh pabrik, dipaksa harus kerja misalkan. Ya dia wajib puasa sejak pagi, ikut sahur, ikut berniat puasa, ikut berpuasa di pagi hari, sampai pada titik dia benar-benar tidak mampu lagi untuk berdiri karena puasa. Ya sudah, di saat itulah dia boleh membatalkan puasanya. Tapi batal puasa itu nanti diganti di luar bulan Ramadan dengan puasa, bukan dengan fidyah. Sekali lagi, orang yang tidak mampu berpuasa di bulan Ramadan ini secara sementara waktu, maka di luar bulan Ramadan wajib membayar qadha, bukan membayar fidyah. Gitu. Jadi tidak bisa kemudian orang males, nggak puasa, udah bayar fidyah aja. Itu ngawur namanya. Termasuk ngawurnya orang yang tidak mau puasa gara-gara alasan kerja, selama Ramadan nggak pernah puasa, nanti terakhir bayar fidyah, itu fidyahnya nggak kepake. Itu nggak ada artinya fidyahnya, karena dia bukan termasuk golongan orang yang boleh meninggalkan puasa Ramadan secara permanen. Nah, kalau Anda tidak mau puasa dan hanya cukup membayar fidyah, maka masuklah dua golongan tadi. Sakit parah yang penyakit itu akan semakin parah gara-gara puasa dan sifatnya selamanya, permanen itu penyakitnya. Kalau Anda pengen bayar fidyah, ya masuk golongan pertama tadi. Yang kedua, jadilah lansia yang tidak kuat puasa. Silahkan Anda membayar fidyah, maka fidyah itu sudah cukup sebagai pengganti puasa Anda. Kurang lebih seperti itu yang dapat saya sampaikan. Moga-moga teman-teman tidak lagi salah paham tentang konsep fidyah. Agama itu mudah, tapi jangan diremehkan, jangan digampangkan. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.